Selamat malam. Dengarkan baik-baik dan coba lihat di sudut matamu. Anomali sahur di desa terpencil. Di sebuah desa terpencil bernama Waringin Jati, bulan Ramadan selalu disambut dengan tradisi lama, yaitu seorang pemuda desa akan berkeliling membangunkan warga untuk sahur dengan kentongan bambu. Setiap malam, suara tung, 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 sahur menjadi pertanda bahwa pagi segera datang. Namun, beberapa tahun terakhir, warga mulai menyadari sesuatu yang aneh. Setiap Ramadan, akan ada satu malam di mana suara kentongan terdengar lebih dini dan terasa jauh, seperti datang dari tepi hutan yang tak pernah dijamah. Pada malam ke-13 Ramadan tahun itu, suara kentongan itu datang lebih cepat. Tepat di pukul 2.10 pagi terdengar sayup suara. Tung, 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 sahur. Awalnya terdengar pelan, lalu mendekat. Tung, 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 sahur. Suara kentongan itu tidak biasa. Ritmenya terlalu lambat, seperti tidak dibuat oleh tangan manusia. Pak Leman, mantan ketua RT, membuka sedikit tirai jendelanya. Tidak ada siapa-siapa di jalan, tapi ia bisa merasakan udara berubah dingin. Terlalu dingin untuk musim kemarau. Lalu, ia melihatnya. Sosok tinggi, berbentuk kentongan dengan tekstur kayu, berdiri di ujung jalan desa. Di tangannya menggenggam pentungan besar, yang diayun-ayunkannya secara lambat, terasa tidak nyata dan memberikan rasa ngeri yang dalam. Sosok itu tidak berjalan, tapi menghilang, lalu muncul lagi lebih dekat, setiap kali suara kentongan berbunyi. Pak Leman menutup jendelanya dengan cepat dan beristighfar. Ia pingsan sampai subuh. Ketika sadar, ia hanya berkata, "Itu bukan orang, itu bukan orang." Setelah malam itu, aturan baru dibuat berbunyi. Kalau suara sahur datang terlalu cepat, jangan keluar rumah, jangan mengintip, jangan menyapa. Desa Waringin Jati tetap menjalankan Ramadannya. Tapi semua orang tahu, akan selalu ada satu malam saat dia datang membawa suara kentongan di saat sahur dari masa ke masa. Malapetaka akan terjadi saat seseorang yang tidak mengikuti aturan desa menghilang tanpa jejak di rumahnya. Dan jika kau dengar suara itu sebelum waktunya, jangan jawab. Tapi ada satu aturan baru yang tidak disadari oleh penduduk Waringin Jati, yaitu jika kau dipanggil sahur 3 kali dan tidak menjawab saat waktunya sahur, maka dia akan benar-benar datang. Bukan sekadar mitos, bukan sekadar cerita pengantar tidur. Namanya tak pernah disebut, wujudnya tak pernah dijelaskan. Ia hanya dikenal dari satu tanda. Suara kentongan yang terdengar dari kejauhan, terasa bukan dari seorang manusia. Ini cerita tentang Dina, seorang mahasiswi yang sedang pulang kampung. Matanya mulai terbuka dan terbangun sebentar saat dengar panggilan sahur. Tapi tubuhnya sangat lelah. Ia menarik selimut dan kembali tertidur. 5 menit kemudian, suara itu terdengar lagi. Lebih lambat, lebih berat. Ia membuka mata, sedikit terganggu. Mungkin cuma pemuda ronda, gumamnya pelan, masih malas untuk bangun. Kali ketiga. Sahur. Jam menunjukkan pukul 3 pagi. Suara kentongan mendekat dan seperti datang dari depan rumah. Tapi Dina tidak juga bangun, tidak menjawab, tidak menyalakan lampu.
dan tidak membuka mata sedikit pun, tidurnya sangat lelap hingga pagi pun datang. Di saat subuh, ibunya menemukan pintu kamar terbuka. Kasur Dina kosong. Ponselnya masih menyala di atas meja. Dan di teras depan rumah terlihat ada jejak kaki besar yang meninggalkan banyak tanah mengering. Jejak tanah itu berakhir di depan pintu, seolah sesuatu telah berdiri lama di sana. Sejak malam itu pun, orang-orang desa kembali menambahkan peringatan baru. Jika kau dengar panggilan sahur, jawab. Mulailah bangun dan nyalakan lampu. Batuk pun juga boleh, asalkan ada tanda kalau kau mendengar. Akan tetapi, jika engkau tetap diam setelah 3 kali dipanggil, maka yang datang selanjutnya bukanlah manusia. Sahur.